Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Trisakira, saya dari kelas MB7C. Nah, jadi di sini saya akan melakukan uji SEM dengan menggunakan software AMOS. Caranya, pertama kita masuk dulu ke aplikasi, ke software AMOS-nya. Terus, nah ini dia lembar kerjanya. Di sini saya mau mengubah dulu lembar kerjanya menjadi lebih lebar, yaitu dengan cara klik view, terus interface property, terus kita pilih di sini yang landscape legal. Oke. Nah, ini dia. Selanjutnya saya akan menggambarkan variabelnya dengan cara pilih yang gambar ini, terus kita klik, kita taruh di sini. Selanjutnya saya akan mau menambahkan indikatornya. Di sini saya menggunakan 5 indikator. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya saya akan mengopi yang ini. Caranya kita tarik saja langsung. Belum. Ini saya lupa. Ini kita X-kan saja. Ini kita klik dulu yang preserve symmetries, terus baru kita klik yang duplicate object. Ini kita tarik saja ke bawah. Nah, terus kita rotasikan. Di sini saya mau menggambar lagi variabelnya untuk variabel Z. Di sini saya menggunakan 3 indikator, 1, 2, 3. Selanjutnya saya kopikan yang ini ke sini. Ini dipindahkan aja. Dirotasikan biar rapi. Terus kita buat garisnya. Ini kita move kan, kita naikkan lagi. Ini tarik garis. Aduh. Ini. Selanjutnya kita hubungkan yang ini. Dan ini. Agar lebih rapi, kita touch up variabelnya. Ini kita naikkan saja. Seperti ini. Ini kita rotasikan. Terus kita dah. Selanjutnya kita buat ini, kita masukkan ini di sini biar ada residual validitas, residual coefficient ya. Selanjutnya kita ubah namanya, ini saya bikin di sini menjadi X1, X2, Z, dan Y. Selanjutnya saya akan memasukkan datanya. Klik file, terus pilih data files, terus file name. Di sini saya sudah menaruh datanya di bagian ini, AMOS latihan. Open. Nah, ini
ini sudah masuk datanya, terus kita okekan. Nah, selanjutnya kita pilih variabel dataset. Nah, ini kita drag satu-satu, X11, X12, X13, X14, X15, X21, X22, X23, X24, dan X25. Terus yang Z-nya Z1, Z2, dan Z3. Kita geser Y1, Y2, dan Y3. Nah, selanjutnya itu di bagian view ini kita bikin di analisis properties. Kita pilih yang output. Ini kita klik semua aja. Oke. Terus bagian pluginsnya kita pilih yang name unobserved variables. Nah, ini udah ada ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat rumusnya di sini. Caranya klik title, kita taruh di sini saja. Terus G square sama dengan G min, terus df sama dengan df, terus prop sama dengan P, terus GFI sama dengan GFI, terus AGFI sama dengan AGFI, terus TLI sama dengan TLI, terus Cmin DF sama dengan Cmin DF, dan yang terakhir adalah CFI sama dengan CFI. Terus kita okekan. Nah, ini dia sudah. Selanjutnya itu kita kalkulasikan. Datanya itu mesti kita save dulu. Di sini akan saya buat model 6. Save. Nah, kita tunggu dulu. Nah, ini dia hasilnya, bisa kita lihat. Nah, selanjutnya kita lihat di bagian view text-nya. Nah, ini dia. Kita lihat di estimate. Nah, ini dia nilai tabel regression weeks-nya. Di sini saya sudah mengkopinya di Word.
Uji validitas dengan uji CFA atau uji validitas konstruksi indikator yaitu mengukur apakah konstruk atau indikator mampu atau tidak merefleksikan variabel latennya. Hasil dari tabel tersebut terlihat bahwa semua indikator mampu merefleksikan variabel latennya. Untuk semua indikator dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel laten karena memenuhi kriteria, yaitu nilai critical ratio-nya itu lebih dari 1,96 dengan probability lebih kecil dari 0,05. Di sini bisa kita lihat nilai probabilitasnya. Di sini yang signifikan itu hanya mulai dari X1 sampai X12 terhadap X1 sampai dengan Y3 terhadap Y. Untuk X12 nilai probabilitasnya itu 0,02 di mana itu sudah lebih kecil daripada 0,05. Sementara untuk yang bulat-bulat ini itu artinya dia nilainya itu 0,000 yang mana lebih kecil dari 0,05. Kalau bulat-bulat gini itu dia sangat signifikan. Jadi bisa kita lihat di sini yang signifikan itu seperti yang saya bilang tadi, mulai dari X12 terhadap X1 sampai dengan Y3 terhadap Y. Nilai critical ratio-nya kita juga bisa lihat di sini. Nilainya yang X12 terhadap X1 sampai Y3 terhadap Y itu sudah memenuhi syarat, yaitu di atas 1,96. Sedangkan di bagian sini yang memenuhi kriteria itu hanya pada variabel Z terhadap X2 dan juga Y terhadap X1. Selanjutnya ada uji hipotesis, di mana uji hipotesis ini bisa kita lihat apabila nilai CR-nya di atas 1,96 dan nilai P-nya di atas 0,05. Nah, ini tadi kan ini semua X12 terhadap X1 sampai Y3 terhadap Y itu nilai CR-nya dan nilai probabilitasnya itu sudah memenuhi. Itu artinya hipotesisnya diterima. Sementara untuk yang ini yang diterima hipotesisnya tidak ada yang diterima. Terus kekuatan pengaruh dapat dilihat pada nilai estimate ataupun diagram nilai estimate-nya. Pengaruhnya di sini, kekuatan pengaruhnya kita lihat di nilai estimate-nya ini. Selanjutnya itu ada standardized regression weight. Nah, itu dia yang ini. Standard regression weight itu sudah saya kopikan di Word. Yang mana uji validitas dengan uji konvergen validitas, yaitu menguji konstruk indikator apakah memiliki proporsi varians yang tinggi atau tidak, memenuhi kriteria apabila loading faktornya atau standard loading estimate-nya itu di atas 0,5. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa mulai dari X11 terhadap X1 sampai dengan Y3 terhadap Y itu nilainya sudah di atas 0,5 semua. Yaitu X11-nya 0,824, 0,598, 0,954 dan seterusnya. Untuk yang bagian ini hanya di Z terhadap X2 saja yang valid, yaitu 0,809. Selebihnya tidak. Dan yang Y terhadap X1 ini juga valid 0,537. Selanjutnya itu goodness of fit. Menilai goodness of fit index dari hasil uji full model. Yang terpenting adalah chi-square baik. Jika indeks yang lain terpenuhi, berarti datanya semakin fit. Nah, di sini kalau di outputnya itu dia bisa dilihat di model fit. Ini dia. Nah, tapi saya tidak membacanya dari sini, saya langsung saja membacanya dari lembar kerjanya. Ini, yang mana sudah saya pindahkan di Word.
Nah, hasil almosnya karena nilai DF-nya 98, terus signifikannya adalah 0,05, maka saya dapat nilai chi-square tabelnya yaitu sebesar 122,107. Sedangkan nilai chi-square-nya itu 267,324, yang mana nilainya ini lebih besar dibanding dengan nilai chi-square tabelnya, yang artinya dia kurang baik. Karena katanya semakin kecil semakin baik. Sedangkan selanjutnya itu yang nilai probabilitasnya. Nilai probabilitasnya itu lebih besar daripada 0,05, sementara di sini nilai probabilitasnya 0,00, artinya tidak fit. Terus GFI-nya itu di atas 0,9, sementara di sini GFI-nya itu 0,548, yang artinya juga tidak fit. Terus ada AGFI juga di atas 0,9. Di sini saya punya datanya 0,373, yang artinya tidak fit. Terus TLI-nya di atas 0,9, sementara di sini 0,581, yang artinya juga tidak fit. Terus RMSA-nya itu di bawah 0,08, sementara di sini RMSA-nya itu 0,268, yang artinya nggak fit juga. Dan Cimin DF-nya itu di bawah 2. Di sini sementara Cimin DF-nya itu 2,728 dan CFI-nya itu 0,9, sementara di sini 0,658. Jadi kesimpulannya pada uji goodness of fit nilainya kurang baik karena tidak ada yang memenuhi kriteria. Nah, yang selanjutnya itu ada uji reliabilitas, di mana dalam aplikasi AMOS ini tidak dilengkapi dengan uji reliabilitas, di mana uji reliabilitasnya ini kita mesti cari sendiri dengan menggunakan Excel. Nah, di sini saya sudah ada tabelnya. Nah, ini loading faktornya itu didapat dari nilai yang ini, estimate. Nah, nilai ini dia, nilai estimate yang ini. Ini kita pindahkan semua ke sini. Nah, selanjutnya kita cari nilai loading faktor kuadratnya. Caranya atau rumusnya sama dengan sel yang ini, sel C4 pangkat 2, enter. Nah, ini hasilnya, terus kita drag saja selebihnya. Terus yang untuk errornya itu rumusnya sama dengan 1 kurang sel C4 nya ini, enter. Nah, ini dia. Terus yang ini sama dengan pangkat 2. Terus kita drag. Terus yang ini sama dengan 1 dikurang, enter. Standar errornya. Nah, terus yang ini sama dengan 14 pangkat 2. Terus kita drag lagi, sama dengan nilai errornya 1 kurang I14, enter. Terus kita drag. Yang ini sama dengan sel L17, pangkat 2, enter. Terus nilai errornya 1 kurang sama dengan, lupa sama dengannya, 1 kurang sel L14, enter.
terus kita drag. Nah, ini sudah terisi semuanya nilai loading faktor kuadratnya dan standard errornya, dan nilai errornya. Selanjutnya akan yang sum of standard loading. Caranya atau rumusnya sama dengan sum buka kurung, kita drag saja mulai dari sel C4 sampai dengan C8, tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya yang loading faktornya kita tambahkan sama dengan sum buka kurung, ini kita drag, terus tutup kurung, enter. Terus yang errornya juga sama dengan sum buka kurung, di drag, terus tutup kurung, enter. Sum sama dengan sum buka kurung, tutup kurung, enter, sama dengan sum buka kurung, tutup kurung, enter, sama dengan sum buka kurung, drag, enter, sama dengan sum buka kurung, drag, tutup kurung, enter, sama dengan sum buka kurung, enter, sama dengan sum buka kurung, drag, tutup kurung, enter. Yang ini juga sama dengan sum buka kurung, di drag, tutup kurung, enter, sama dengan sum buka kurung, tutup kurung, enter. Dan yang ini terakhir sum buka kurung, drag, tutup kurung, enter. Nah, ini kita sudah isi nilai sum of standard loadingnya dan standard loading pangkat 2-nya dan juga nilai errornya. Selanjutnya construct reliability dikatakan reliable apabila nilainya di atas 0,7 dan konstruk ekstra dikatakan reliable apabila nilainya di atas 0,5. Nah, untuk nilai konstruk reliability-nya yaitu standard loading pangkat 2 dibagi standard loading pangkat 2 ditambah error. Sementara yang varian extracted-nya itu standard loading yang sudah pangkat 2 yang ini dibagi standard loadingnya pangkat 2 yang ini ditambah dengan nilai error. Langsung saja kita buat di sini nilai construct reliability-nya menggunakan rumus yang tadi yang ini. Caranya sama dengan nilai yang ini dipangkatkan 2 dibagi nilai ini pangkatkan 2 ditambah nilai errornya, enter. Nah, terus yang ini sama dengan pangkat 2 dibagi F20 pangkat 2 ditambah nilai error. Yang ini sama dengan I20 pangkat 2 dibagi I20 pangkat 2 ditambah error
terus sama dengan L20 pangkat 2 dibagi L20 pangkat 2 ditambah nilai errornya 3. Nah, selanjutnya kita cari nilai konstruk ekstraknya. Di sini saja kita buat. Caranya dengan rumus yang tadi, standard loading pangkat 2 ditambah dengan nilai error. Dibagi standard loading pangkat 2 dibagi selanjutnya konstruk ekstra, yaitu dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu standard loading pangkat 2 dibagi standard loading pangkat 2 ditambah nilai errornya. Di sini kita buat sama dengan ini dibagi nilai D21-nya, terus ditambah nilai errornya. Enter. Terus sama dengan G21 dibagi G21 sama dengan G21 dibagi G21 ditambah error. Enter. Yang ini sama dengan J21 dibagi J21 di selanjutnya yang ini sama dengan G21 dibagi G21 ditambah nilai errornya. Ini enter. Terus yang ini sama dengan M21 dibagi M21 ditambah error. Enter. Nah, ini dia. Nah, ini dia hasilnya. Nah, di sini bisa kita lihat nilai konstruk reliability-nya dari tiap variabel. Pertama, variabel harga itu nilainya 1,895, yang mana nilainya itu sudah di atas 0,70, yang artinya dia reliable. Terus juga ada variabel kualitas produk, nilai konstruk reliability-nya itu 1,844, sudah di atas 0,70, yang artinya dia reliable. Dan juga selanjutnya ada variabel promosi, di mana nilainya itu 1,674, sudah di atas 0,70, yang artinya reliable. Dan variabel keputusan pembelian, di mana nilainya itu 1,318, yang sudah di atas 0,70, yang artinya juga reliable. Nah, untuk konstruk ekstraknya ini kita bisa lihat dari setiap. Di sini ada variabel harga yang 1,895, terus kualitas produk 1,844, dan promosi 1,674, serta juga keputusan pembelian 1,318, yang mana ini semua sudah di atas 0,5. Artinya semua konstruk ekstraknya ini juga sudah reliable. Seperti itu. Jadi begitu saja pembahasan saya mengenai uji SEM dengan menggunakan AMOS ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.